Pada mulanya Nagari Lunang merupakan nagari yang mempunyai tanah wilayah yang luas, sedangkan masyarakat masih sangat sedikit, sehingga kemajuan nagari dalam membangun terhambat. Maka untuk mempercepat pembangunan pada tahun 1972 sebanyak 10.000 hektar tanah wilayah Nagari Lunang diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan transmigrasi umum sampai terjadi 3 desa, yaitu Desa Tanjung Beringin, Desa Talangsari dan Tanjung Sari. Pada tahun 1973 dan tahun 1974 mulailah daerah ini dihuni oleh masyarakat yang berasal dari Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Wonosari Gunung Kidul. Lalu 3 bulan kemudian disusul dari daerah Jawa lainnya. Tinggal 49 kakak itu masuk di sini niku 1 Oktober 73. Kondisi ini jatuh saya. Oh, pokoknya ini masih lebat lah, hutan gede-gede. Ini harus ya tetangan dewi, terus sama dewi. Dan ini kalau mulai omah buat berlanjutnya itu kan bertahap demi bertahap datang rombongan yang berikutnya, rombongan berikutnya kan. Sedogo tentahan kan dolari loh bang ya. Oke. Karena kondisi masih ya hutannya boleh dikatakan yo masih lebat lah gitu. Kalau zaman dia nih rumah itu kan memang rumah dulu. Perintel saya di sana dipasangkan dari itu dibuka ini kan mau kafe. Sekelilingnya ini sewot gede-gede. Onten nanti saya ketimpa ubat nih bu. Adine Mbak Kasih betul ketimpa main itu dan hujan itu penjuru. Saking bekas tegangan desa kan bukan ditebang habis toh. Wong golek omah niku wonten sing 3 dina baru ketemu. Disebut do ngatek-ngatek nih iki terus sithik. Niku lho wonten sing ketimpa barang tiang. Nah, butuh banyak ya gawe sumur dhewe. Termasuk Jadup itu ya, Bu? Jadup Ketapan mlaku. Jalan Ketapan ya, Bu ya. Nek tiang-tiang niku nggih mangkate jam 10 awan itu mangkat awan tunggu pekulan. Niku mana kali ini sesok di ini pikul bayangan nonton itu nyabrang kan gandeng-gandengan ngantuk di Kentapan di Bumbung tidur semalam Bumbung lihat turun neng pasar lama Pak kali ini sapi kan kira-kira meter ini sapi kan dilepas jadi turun di awal sapi nih besoknya baru berangkat berjalan lagi nyabrang Bumbung nyabrang Kaliurang. Pada tahun 1979 sampai tahun 1980, proyek Transmigrasi Lunang 1 diserahkan oleh Departemen Transmigrasi kepada Pemda tingkat 2 Pesisir Selatan, yang kemudian daerah ini menjadi sebuah jorong Tanjung Beringin, yang dikepalai oleh Ahmadi dan dilanjutkan oleh Dadi. Pada tahun 1983 sampai tahun 1984 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1978, maka Jorong Tanjung Beringin berubah menjadi Desa Tanjung Beringin yang dikepalai oleh Sujoko. Kami dari daerah Yogyakarta ini dibagi 2, dari daerah Bantul dan dari daerah Gunung Kidul atau Wonosari. Kabupaten Wonosari. Dari mulai masuk lolong daerah Yogyakarta sampai ke Jakarta sampai di sini saya mengikuti jalannya jejaknya Mbah Joko. Kedatangan kami dari program transmigrasi, kami tahun 73 ini keluar dari daerah istimewa Yogyakarta itu tahun 73 sampai di kapal peri, kapal dagang itu tahun 73. Awal tahun 74 kita sudah di Kota Padang. Kepala rombong almarhum Mbah Sujoko. Jadi tahun 74 kami di Kota Padang atau di asrama Lolong ini dulu telah ditawarkan oleh Jabatan Transmigrasi. Mana kepala rombong? Pak almarhum Mbah Joko itu dulu ngacung. Saya Pak, terus pilih di mana? Di Sitiung atau di pesisir? Beliau bilang mana yang belum ada orangnya di pesisir. Nah, Mbah Joko milihlah ke pesisir. Jadi kami dari Jogja ini pertama kali tahun 73-74 ini pas kebetulan di daerah Lunang. Dari perjalanan waktu tentunya prosesnya panjang. Dari Kota Padang ke Tapan ini dulu masih ada mobil. Langsung di asrama Tapan semalam kita langsung aja paginya langsung berangkat ke daerah Bumbung.
Kumbung itu juga 1 hari perjalanan, belum ada mobil, masih jalan setapak. Langsung berhenti di asrama Kumbung, di pos Kumbung, kami berangkat ke Lunang. Belum ada jembatan sama sekali. 1 hari penuh dari Kumbung sampai ke Lunang. Itu masih nyebrang sungai-sungai yang belum ada jembatan. Waktu itu masih banyak lintah. Tiba di lokasi, kami memilih nomor. Orang tua saya dapat nomor 21. 21 waktu itu base campnya, waktu itu base camp transmigrasi dulu masih di lingkungan kediaman Mbah Joko atau di Pasar Pagi, namanya Mbeding 1. Nah, Mbeding 1 itu kami berjalan cari nomor rumah yang 21 ini ya sehari utuh. Waktu itu dari pemborong itu tidak semuanya kayu ditebang semuanya. Seperempat ini ditebang entah berapa batang tegak rumah. Jadi masih banyak kendala-kendala, masih banyak rintangan-rintangan yang perlu kita lewati. Ada rumah ukuran 3x6. 3x6 masih dinding klupuh bambu. Pintu-pintunya dulu ya pakai kayu, pakai papan. Cuman dulu belum ada singso waktu itu, dulu pakai arit, buku arit dan kampak untuk nebang nih, kampak membersihkan apa itu bendu lah kalau istilah apa, kalau zaman sekarang ya labung. Gimana cara bertahan hidup pada tahun 70? Ya, jatahnya diberikan pemerintah, namun ngambilnya di apa? Di Tapan. Di Tapan sampai nginap-nginap. Kalau enggak nginap ya kita berangkat pagi. Kalau nginap ya berangkat sore, bontot tuh dulu. Berjalan tuh sampai? Iya berjalan kaki. Sedangkan mengenai nama desa Tanjung Beringin diambil dari Tanjung berarti tanah dataran pegunungan, sedangkan Beringin adalah tempat pengayoman berteduh warga. Jadi desa Tanjung Beringin ialah tanah pergunungan tempat mengayomi warga yang selanjutnya menjadi nama ibu kota kecamatan Lunang Tanjung Beringin dan nama-nama kampung X desa Tanjung Beringin. Awalnya kami dipimpin oleh Jawatan Transmigrasi, itu orang KUPT dan lain sebagainya. Pemda nih merencanakan program transmigrasi yang dulu tanahnya kan tanah nenek mama. Tanah nenek mama ini diserahkan ke Pemda. Pemda masuk transmigrasi. Menurut sertifikat ini kalau sebelum 10 tahun belum dipindah tangankan, ini termasuk pemerintahan. Jadi kurang lebihnya ada 10 tahun. Terus dipimpin oleh Mbah Joko yang awalnya itu kepala desa sampai 2 periode. Pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 desa Tanjung Beringin masih berstatus desa swadaya. Karena kegigihan masyarakat bersama pemerintah desa Tanjung Beringin pada tahun 1986 sampai tahun 1988, desa Tanjung Beringin telah meningkat menjadi desa swasembada, sehingga menjadi juara 1 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Karena kegagalan dalam menempati ranking 3 besar pada tahun 1988 di tingkat Provinsi Sumatera Barat, masyarakat bahu-membahu membangun wilayah desa Tanjung Beringin untuk mencapai ketertinggalan dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjang dengan swadaya dan merubah cara membangun wilayah. Maka dicetuskan gerakan Manunggal Sakato di berbagai bidang pembangunan yang melibatkan seluruh unsur dan masyarakat desa Tanjung Beringin yang dititikberatkan pada sarana prasarana infrastruktur dengan kegigihan masyarakat dan kepemimpinan yang baik. Maka pada tahun 1990 dan tahun 1991, desa Tanjung Beringin telah meraih juara 1 Kabupaten Pesisir Selatan dan tahun berikutnya menjadi juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat dan berhak mewakili Sumatera Barat ke Jakarta. Ini untuk transmigrasi pesisir yang tepatnya di daerah Lunang ini sudah pernah mewakili program lomba desa dulu untuk mewakili yang satu juara 1 Kabupaten Pesisir Selatan, terus juara 1 provinsi mewakili Sumatera Barat. Kami Mbah Joko itu sudah salaman sama Pak Harto dulu, sama Pak Harto. Karena kepemimpinan Mbah Joko ini orang yang swadaya tinggi istilahnya ke masyarakat. Begitu pula masyarakat. Kalau bahasa sekarang sayo sekato, kalau bahasa Minangnya, kalau bahasa kita saiyek saeko proyo.
dalam arti apa perintah kepala desa kita laksanakan. Contoh saja sebagai lomba desa dulu ada program 10 program pokok PKK. Ini dari PKK ini programnya sendiri-sendiri, terus yang bapak-bapak ini dipimpin oleh LKMD, LMD. Nah, kalau sekarang LPMM. Alhamdulillah orang semuanya ini dulu kepala keluarga yang ada di tepi jalan lintas, baik jalan lintas maupun jalan poros masuk kampung, ini semuanya menciptakan pagar. Pagar tuh tidak ada cat yang lain, catnya putih semua dulu. Nah itu dulu memang yang katanya sayo sekato, kalau sekarang ya bahasa kita ya saiyek saiko proyo. Alhamdulillah kita mewakili Sumatera Barat. Nah itulah dengan swadaya masyarakat tentunya dalam hal ini dilengkapi semuanya, termasuk pasar pagi. Dari desa dulu Mbah Joko sudah ada, waktu itu diganti oleh Pak Tris HS. Habis itu terakhir nih almarhum Bapak Tukiyo sudah pernah menjadi wali nagari, dibantu dengan perangkatnya. Habis itu pemekaran, syaratnya 10 nagari. Ya, sekarang ini kita pecah jadi 2, Lunang Selatan. Terus di daerah kita ini Lunang 1. Pada perkembangan berikutnya, setelah mengalami masa pasang surut, menjadi desa percontohan, dan seiring dengan perubahan zaman, serta setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, terjadi banyak perubahan paradigma. Hingga kebijakan pemerintah daerah mengembalikan fungsi sesuai daerah masing-masing, maka keluarlah Perdai yang mengatur kembali ke Nagari Lunang Induk dengan membawahi beberapa kampung eks Tanjung Beringin. Maka setelah hampir 10 tahun, baru dibukanya keran kesempatan mengajukan kembalinya bersatu Tanjung Beringin 1-6 dalam satu wadah pemerintahan otonomi mandiri dalam bentuk pemerintahan nagari. Maka bergulirlah pengajuan pemekaran dari Nagari Lunang yang pada awalnya terdiri dari satu nagari induk yang dipimpin oleh Bustami dengan membawahi beberapa kampung eks desa Tanjung Beringin. Kemudian pada tahun 2009 eks desa Tanjung Beringin mendapat persetujuan pemerintah untuk menjadi satu wilayah pemerintahan nagari dengan menyatukannya kembali 6 kampung di Tanjung Beringin dalam satu wadah pemerintahan Nagari Lunang Selatan yang dipimpin oleh Tukiyo. Perjalanan sejarah pemerintah Nagari Lunang Selatan tidak berhenti sampai di situ. Dengan adanya kesepakatan untuk mekar kembali pada tahun 2011, maka Nagari Lunang Selatan mekar menjadi 2 nagari, yaitu Nagari Lunang Selatan dan Nagari Lunang 1. Maka Nagari Lunang 1 dipimpin oleh wali nagari pertama yakni Pujianto periode tahun 2012 sampai tahun 2017 dan dilanjutkan oleh Sutrimo periode tahun 2018 sampai tahun 2026. Yang punya fasilitas kantor dan lain sebagainya Lunang Selatan, termasuk lapangan kerja KUD sudah ada sana. Jadi kita fasilitasnya cuma di pasar pagi. Pak Bro sudah pernah menjabat ke desa atau ke nagari ya itu. Terus kami mengharapkan dengan pemuda-pemuda yang punya tambatan, alhamdulillah ini sekarang ini yang dipegang oleh Pak Wali Trimo ini alhamdulillah sudah mulai mengajak pada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sudah tamat dari mulai SMA, mulai S1, S2 dan lain sebagainya, mulai dirintis. Ada yang sekarang ini menjadi Koperasi Merah Putih sudah ada. Sejarah transmigrasi ini dulu memang panas, daerah kita ini panas karena panas. Yang dulu kami datang ini pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, pagi meninggal, ini tidak ada. Nah, orang tua-tua kita yang ada perhitungan ini sudah berhitung kayak Mbah Isa, Mbah Harno dan lain sebagainya, ini punya perhitung. Jadi setiap malam Jumat Kliwon ini kita berdoa bersama Yasina. Setelah itu alhamdulillah sampai sekarang masih diperingati setiap bulan Suro ini. Kalau sekarang udah zaman maju ya, ada yang menampilkan ustadz, ada yang menampilkan seni rupa budaya. Semua budaya kita keluarkan, tempatnya di Simpang. Nah itu rekan-rekan transmigrasi yang dulu kami rombongan sampai sekarang tinggal 7 orang. Nah itulah mintanya setiap malam Jumat Kliwon atau hari
tanggal 1 Suro kalau bisa, kalau enggak tanggal 10 dan enggak apa-apa. Muharram tuh bisa kita mengadakan tasakuran itu di Simpang. Tempatnya juga enggak bisa dipindah-pindah, harus di Simpang itu, mengingat sejarah. Ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang regenerasi, ya inilah dipertahankan. Dalam perjalanan hidup itu membangun bersuadaya, terus untuk itu seorang bercokok itu sampai membangun desa, bahkan mendapat prestasi sampai menghadap Pak Presiden gitu. Dalam rangka apa Bu? Lomba desa. Lomba desa. Juara nasional lomba desa. Lomba desa, juara nasional mewakili provinsi Sumatera Barat. Nopo-nopo kan berjalan banyak. Tempat ibadah tidak ada, makam tidak ada. Pokoknya fasilitas memang tidak ada semua. Dan ini boleh cah sekolah per omah itu petani. Sedotri anak cucu cilik ke sekolah Jawa kan nonton saya tinggal ke sekolah nih. Tidak kaki, gini kok mau lompat kayu tidak kak sekolah sebenarnya sekolah dan bedeng sekolah. Generasi pelanjutnya baik, gini tuh hanya bisa berdoa dan jasa-jasa almarhum Berjoto itu kan dalam membangun, mengenalkan daerah yang dulu dipandang sebelah mata sampai sekarang dikenal tuh segala jasanya Allah terima sebagai anak jariah kan itu. Profil Nagari Lunang 1. Nagari Lunang 1 secara geografis berada dalam wilayah Kecamatan Lunang dengan luas Nagari Lunang 1 ialah 1007 hektar. Dengan jarak dari Nagari Lunang 1 ke Kecamatan Lunang sekitar 1,5 km dan ke kota kabupaten sekitar 158 km. Berada ketinggian tanah dari permukaan laut kurang lebih 130 meter dengan suhu udara rata-rata 30 derajat Celcius dengan tata ruang nagari dan batas wilayah dalam tabel berikut. Batas wilayah Nagari Lunang 1. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Lunang, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lunang Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Lunang Barat, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Hutan Negara. Demografi Nagari Lunang 1. Berdasarkan sumber data DKB semester 2 tahun 2024, data Sinar dan Pendataan Mandiri Nagari, pada bulan Juni tahun 2025 Nagari Lunang 1 mempunyai penduduk sebanyak 2.245 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 777 KK, meliputi jumlah laki-laki sebanyak 1.157 jiwa, dan jumlah perempuan sebanyak 1.088 jiwa, dan terbagi dalam 3 kampung yaitu Kampung Tegal Sari, Kampung Pasar Pagi dan Kampung Sidorejo, dengan 99% mayoritas beragama Islam. Berikut adalah persentase laki-laki dan perempuan masing-masing kampung. Jumlah umur berdasarkan umur 0 sampai 75 tahun ke atas. Dan data penduduk berdasarkan pendidikan. Keadaan sosial Nagari Lunang 1. Kondisi sosial mencakup adat istiadat, budaya dan agama serta kesehatan, pendidikan dan seni olahraga, adat istiadat dan budaya masyarakat. Nagari Lunang 1 bersifat musyawarah dan mufakat serta kegotong royongan. Berikut adalah tabel jumlah masjid dan mushola yang ada di Nagari Lunang 1 serta fasilitas olahraga yang ada. Keadaan ekonomi Nagari Lunang 1. Ekonomi masyarakat yang menitik beratkan pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini didukung oleh penggunaan lahan pertanian dengan luas 650 hektar, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah petani. Sedangkan hasil produksi ekonomis Nagari yang menonjol adalah perkebunan kelapa sawit, serta beberapa sektor lainnya seperti perdagangan, peternakan dan perikanan, serta industri rumah tangga, sebagaimana tabel berikut ini. Kondisi pemerintahan Nagari.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari Bamus dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat desa yang mengacu pada pembangunan masyarakat. Pemerintahan nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya. Struktur organisasi pemerintahan nagari. Pemerintahan umum di Nagari Lunang 1 meliputi pemerintah nagari, Bamus, dan lembaga kemasyarakatan nagari PKK, Karang Taruna, dengan gambaran pelayanan dan struktur organisasi sebagai berikut. Keramahan masyarakat menyambut di setiap pagi. Riuh para pedagang menyambut datangnya mentari di Nagari Lunang 1. Lunang 1, nagari yang berseri, senyum ramah penduduk menghangatkan hati. Semangat masyarakat dan pemerintahan terus bersatu untuk memajukan nagari. Dari perkampungan hingga perkebunan, semangat gotong royong selalu terjalin. Adat dan budaya tetap terjaga, harmoni tercipta, indah terasa. Lunang 1, nagari yang berinovasi, tiada henti, senyum ramah penduduk membuat damai hati. Semangat masyarakat dan pemerintahan terus bersatu untuk memajukan nagari. Lunang 1 tumbuh dari tangan para generasi muda, dengan perubahan nyata menciptakan kreasi, mencapai prestasi. Semangat membangun tak pernah pudar. Lunang 1 maju, semakin bersih deh. Lunang 1, nagari yang berseri, senyum ramah dan gurih menghangatkan hati. Semangat masyarakat dan pemerintahan terus bersatu untuk memajukan nagari. Lunang 1.